Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan. Kali ini kita akan belajar yaitu latihan ke-6 yang mana judul besarnya yaitu data pinjaman buku ya di pustaka Jinan. Oke. Nah, di sini saya sudah sediakan dua buah tabel yang mana di tabel pertama saya akan mencari yang namanya tarif pustaka, total bayaran, dan jumlah keseluruhan, rata-rata pembayaran, pembayaran tertinggi, dan jumlah peminjam. Oke. Dan juga saya sediakan juga yang namanya tabel untuk total buku. Ini saya akan hitung jumlah bukunya nanti. Ini jumlah bukunya yang akan dihitung gitu nanti. Maksudnya jumlah buku fiksi ada berapa gitu ya. Dan juga pendapatan dari buku tersebut ya, dari hasil pinjaman tersebut ya. Contohnya dua buku itu dapat berapa gitu ya. Oke. Langsung saja kita ke contohnya. Sebelum kita ke contohnya, saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk membuat tabel seperti di layar. Oke, ini silakan buat terlebih dahulu. Oke. Silakan dibuat, saya kecilkan. Oke. Ini ya, silakan dibuat. Saya hitung sampai 10 detik ya untuk membuat tabelnya, atau silahkan dipoto, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya rasa teman-teman sudah membuat tabelnya atau meng-screenshot ataupun memfoto tabelnya supaya dibuat nanti ya. Oke. Langsung saja kita ke contohnya atau memasukkan rumus dengan ketentuan yang sudah kita buat. Yang mana kita langsung ke tarif pustaka. Oke, tarif pustaka ini kita akan menggunakan yang namanya ketentuan sama dengan ya. Oke. Di tarif pustaka ini kita memiliki ketentuan, sini teman-teman bisa baca ya. Oke. Sini bisa dibaca. Oke. Jika jenis buku kamus, tarif sewa buku per hari sebesar 1.950. Dan jika jenis buku teknik, tarif sewa buku per hari sebesar 3.250. Jika jenis buku analisis, tarif sewa buku per hari sebesar 4.250. Selain jenis buku tersebut, tarif sewa buku per hari sebesar atau kita samakan yaitu 2.500. Oke. Nah, itulah ketentuan yang kita gunakan. Itu tergantung ketentuan yang teman-teman gunakan ya, atau tugas teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita ke contohnya sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Silakan masukkan perintah sama dengan. Karena di sini kita menggunakan tarif ataupun perulangan, jadi kita menggunakan if ya. If. Oke, silakan ketik perintah if, buka kurung, lalu klik di area C6. Oke. Ini C6-nya yaitu judul buku fiksi ya. C6 yaitu 6-nya. Kita klik bagian C6. Oke. Selanjutnya sama dengan, kita buat lagi sama dengan. Lalu silakan masukkan tanda petik yang ada di keyboard, petik 2 ya. Lalu silakan kita ketik perintah kamus. Oke. Kamus, lalu tanda petik 2 lagi. Lalu titik koma. Silakan kita masukkan angka atau tarif per hari tadi ya, yaitu sebesar 1.950. Oke, 1.950. Lalu titik koma. Selanjutnya silakan masukkan perintah if kembali. Oke, lalu buka kurung. Lalu silakan klik di area C6 kembali, yaitu bukan bagian fiksi, klik, maka otomatis akan keluar C6-nya. Selanjutnya silahkan sama dengan, lalu tanda petik 2 ya, jadi saya sampaikan petik 2. Lalu silakan ketik perintah teknik.
nama buku ini ya. Lalu petik 2 kembali. Lalu titik koma. Selanjutnya silakan kita masukkan tarif buku teknik yaitu sebesar 3.250. Oke. Selanjutnya silakan masukkan titik koma kembali. Lalu silakan ketik perintah if. Oke. Lalu buka kurung lagi. Silakan klik di area C6. Oke, klik C6. Selanjutnya sama dengan tanda petik 2. Selanjutnya silahkan kita ketik perintah analisis. Analisis. Ini nama buku ya. Analisis. Yaitu buku paling bawah tadi yaitu analisis. Tanda petik kembali. Titik koma. Silahkan kita masukkan berapa tarif buku analisis tersebut. Yaitu sebesar Rp4.250. Oke. Nah, kalau udah titik koma kembali karena buku yang lainnya atau sejenis buku sewaan yang lainnya sebesar 2.500 kita samakan, silahkan langsung kita masukkan 2.500-nya. Oke. Kalau sudah silahkan kita tutup ya tanda kurungnya yaitu sekitar 3 kali tutup tuh 2 3. Oke, sudah 3 kali tutup karena kita membuka tanda kurung tadi 3 kali dan tutup 3 kali. Oke, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Nah, udah. Ini rumusnya di bagian atas juga bisa dilihat. Oke, ini rumusnya yang saya tandai. Selanjutnya silakan kita enter untuk melihat hasilnya. Oke, maka hasil yang kita dapatkan akan keluar ya atau muncul. Oke, mana ini rumusnya? Oke. Nampak rumusnya ini, saya blok lagi rumusnya. Oke. 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 Untuk melihat hasil kolom bawah ini, caranya yaitu teman-teman tinggal drag di area hasil yang pertama, tunggu muncul tanda tambah ya. Oke, kita drag atau kita tarik ke bawah, lalu kita lepas. Oke. Maka akan kita dapatkan hasil dari tarif pustaka buku tersebut ya. Oke. Oke, ini hasilnya. Sekitar 3 buku, inilah hasilnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari total bayar ya. Oke. Dengan menggunakan ketentuan tarif sewa dikali dengan jumlah buku. Oke. Tarif sewa dikali dengan jumlah buku. Oke, langsung saja kita caranya sama dengan lalu klik di area F6 yaitu tarif pustaka. Oke, kita klik bintang atau tanda kali. Lalu kita klik area E6 yaitu jumlah buku. Oke, E6 kita klik. Lalu kita enter. Maka didapatkan total pembayarannya yaitu 7.500 ya. Oke. Ini maksudnya teman-teman bisa kali 2.500 kali 3 atau 3 buku yaitu sebesar 7.500. Oke. Lalu kita tarik atau kita drag ke bawah. Oke. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya jumlah seluruh pembayaran. Oke. Untuk jumlah seluruh pembayaran kita menggunakan perintah. Oke. Perintahnya. Ini saya geser ke bawah sedikit, ke atas sedikit ya. Biar nampak. Oke. Klik di area jumlah seluruh pembayaran. Ketik perintah sama dengan. Lalu silahkan ketik perintah sum.
ya, atau zoom, buka kurung, lalu klik di area G6 sampai G19. Oke, ini G6 ya. Oke, ini 6, ini G-nya. Silahkan kita tarik atau kita drag atau kita blok sampai ke area G19. Oke. Apabila sudah selesai, maka rumusnya akan kita perlihatkan di atas. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan hasil jumlah dari seluruh pembayaran yaitu sebesar 152.900. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata pembayaran. Untuk nilai rata-rata pembayaran, kita menggunakan perintah average, oke, sama dengan average, atau average. Silakan buka kurung. Selanjutnya, silakan kita drag dari G6 sampai G19. Lalu tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan rata-rata pembayaran yaitu sebesar Rp10.921. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya pembayaran tertinggi ya. Untuk pembayaran tertinggi, silahkan masukkan sama dengan, lalu masukkan perintah mark atau max, lalu kita blok area G6 sampai G19. Oke. Lalu kita enter. Oke, salah karena tanda kurung belum saya buat tadi, yaitu mark, perintah, buka kurung, lalu drag area G6 sampai G19, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan hasilnya yaitu pembayaran tertinggi yaitu sekitar 22.750, yaitu 22.000, yaitu buku teknik ya, yaitu atas nama Arif. Dialah pembayaran tertinggi. Selanjutnya jumlah peminjam ya. Di sini kita akan menghitung jumlah orang yang meminjam buku. Bukan jumlah buku yang dipinjam ya, tapi jumlah orang meminjam buku. Seandainya datanya banyak, teman-teman bisa menggunakan perintah atau rumus sama dengan cons ya. Kita menggunakan perintah cons. Oke, buka kurung. Lalu silakan kita drag area E6 sampai E19. Oke. E6 ini E6 kita drag. Oke. Lalu kita tutup kurung lalu kita enter. Maka didapatkan jumlah peminjam yaitu sekitar 14 orang. Oke. Ini katanya sedikit, masih bisa kita hitung atau kita buktikan yaitu peminjamnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, bisa kita hitung jumlah peminjam yaitu 14 orang. Oke. Ini fungsi cons ini seandainya peminjamnya beribuan ya. Jadinya kita bisa menggunakan fungsi cons ini ya untuk mempercepat menghitung jumlah peminjam tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya total buku. Oke. Total buku ini kita menggunakan fungsi atau ketentuan kontim dengan. Selanjutnya silakan kita masukkan perintah conif atau contif. Oke. Buka kurung. Lalu silakan kita blok area jumlah bukunya ya, jenis bukunya ya. Oke, kita blok jenis bukunya. Oke, kita blok. Oke, jenis bukunya kita blok. Lalu silahkan kita tekan F4 yang ada di keyboard. Oke, awalnya modelnya C6 sampai C19, kita tekan F4 yang ada di keyboard. Maka dia akan berubah menjadi persen dolar ya, atau angkanya akan menjadi seperti dolar. Selanjutnya silahkan kita masukkan titik koma, lalu kita klik di area L66 ya, L6. Ini L, ini 6. Oke, yaitu fiksi ilmiah. Saya klik. Oke,
lalu saya tutup kurung kembali, lalu saya enter. Maka didapatkan total buku yaitu fiksi ilmiah ada 2. Kita drag ke bawah. Oke. Oke, inilah total bukunya yaitu buku cerita ada 3. Bisa kita hitung buku ceritanya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, ada 3 buku. Oke. Dan buku teknik ada 2 ya. Teknik kita hitung 1, 2. Oke. Seharusnya ini analisis ya. Analisis ini kita ganti menjadi analisis pendapatan ya. Oke. Untuk pendapatan kita menggunakan fungsi dari sum if, yaitu penjumlahan ya. Oke. Silakan masukkan sama dengan lalu sum if. Oke. Buka kurung, lalu kita blok area jenis buku dari C6 sampai C19. Oke. Lalu apabila sudah keluar hasilnya, jangan lupa tekan F4 yang ada di keyboard. F4. Oke. Lalu silahkan masukkan titik koma, cantum perintahnya, titik koma, lalu tekan atau klik L6. L6. Ini L6 ya, fiksi ilmiah. Oke. Sudah kita klik, lalu titik koma kembali, lalu kita blok area total pembayaran. Blok area total pembayaran. Oke. Sudah kita blok. Lalu tekan kembali F4 yang ada di keyword. Tekan F4, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Maka didapatkan hasil pendapatan buku fiksi ilmiah sebesar 18.350. Kita drag ke bawah untuk melihat hasilnya. Oke. Paling banyak yaitu buku cerita ya. Dengan total buku ada 3 dan pembayarannya sebesar Rp185.400. Oke. Oke. Nah, di sini tarif pustaka, total pembayaran, jumlah keseluruhan pembayaran, rata-rata pembayaran, pembayaran tertinggi, jumlah peminjam, total buku, pendapatan sudah kita dapatkan dengan menggunakan ketentuan yang kita buat tadi ya. Ini ketentuannya. Oke. Sekian tutorial singkat dari saya atau latihan ke-6 dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara di-subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ya, dan saya berpesan juga jangan lupa ikuti latihan ke-7-nya ataupun latihan selanjutnya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.